Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa. Itulah cinta Tuhan, itulah kasih Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga kita melangkah di pagi hari ini dengan kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih musuh-musuh kami, Engkau telah kalahkan semuanya. Di dalam nama Yesus kami mau berdoa agar Engkau terus memimpin hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Di dalam Mazmur 25, dalam Mazmur 25 ayat 2 sampai dengan 3, demikian bunyi firman Allah. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Puji nama Tuhan. Trust in the Lord. Itulah tema kita di pagi hari ini. Semoga kita menaruhkan kepercayaan kita kepada Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah mungkin musuh sedang mengintai, atau musuh sedang datang kepada kita, atau kita sedang memang betul menghadapi giant enemy kita. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan yang kita percaya akan selalu senantiasa akan siap menolong kita. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan, ia akan mengalami 3 hal ini. Yang pertama, musuh tidak akan menguasai kita. Haleluya. Jadi musuh tidak akan menguasai kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Apakah kadangkala musuh-musuh yang kita punya itu ada yang samar-samar, ya. Ada yang mungkin yang mau saya katakan mungkin akan membuat kita terkejut. Mungkin kesuksesan kita menjadi musuh kita. Karena kadangkala kesuksesan membuat seseorang lupa diri, lupa akan Tuhan. Dan kesuksesan kadangkala membuat orang sombong. Dan itu akan membuat kita bermusuhan dengan Allah. Yang selanjutnya, musuh itu juga bisa merupakan uang. Semakin banyak uang yang dia punya, semakin dia diperbudak oleh uangnya. Bukan dia memperbudak uang. Raja, uangnya ada raja, dan dia diperbudak oleh uang. Uang tidak dipakai untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk membuat hal-hal yang indah bagi kerajaan Allah, untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tidak, justru dibuat untuk melakukan hal-hal yang jahat, membiayai teroris, membiayai orang-orang yang jahat, bandar narkotika dan lain sebagainya. Uang membuat orang kadangkala lupa akan Tuhan. Itu bisa menjadi musuh kita. Tetapi hal kita katakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, musuh-musuh kita itu akan ditaklukkan. Nah, apalagi musuh kita? Mungkin kekuasaan. Kekuasaan itu bisa menjadi musuh kita ketika orang-orang yang berkuasa itu lupa daratan. Dan mereka tidak memakai kekuasaan untuk mempermuliakan Tuhan. Mereka tidak memakai kekuasaan Tuhan itu untuk mensejahterakan rakyat. Mereka tidak memakai kekuasaan itu untuk sesuatu yang baik, tapi justru menindas, menekan, mengintimidasi, mengancam, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi musuh. Dan kemudian juga, ya boleh juga kadangkala hawa nafsu itu menjadi musuh utama dari seseorang. Godaan bisa menjadi musuh, wanita bisa menjadi musuh. Apa saja dalam hidup ini bisa menjadi musuh kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, janganlah kiranya aku mendapat malu,
Janganlah musuh-musuhku berdiri atas aku. Jadi kalau musuh itu sampai berdiri atas kita, itu sangat berbahaya. Kita akan mengalami kelumpuhan iman. Dan itu tidak boleh terjadi. Karena apa? Alkitab mengatakan kita yang harus mengasah musuh. Dan Yesus juga sudah mengatakan bahwa dengan imanmu engkau mengalahkan musuhmu. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarkan kita terus percaya kepada Tuhan sehingga kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Dan yang paling lagi, musuh-musuh yang Anda mungkin pernah punya musuh ya menggunting dalam selimut. Kelihatan friend, kelihatan sahabat, tetapi dia sebenarnya adalah musuh. Ketika kita bercerita tentang keterbukaan kita, tentang segala hal yang dari kita, justru dieksploitasi untuk sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Diubah menjadi sebuah fitnah. Saya sudah mengalami. Tetapi saya mau katakan, seberapa banyak pun orang yang memfitnah saya nggak pernah takut. Karena apa? Saya tahu siapa yang saya percayai. Saya tahu siapa Tuhan saya. Saya kenal dia. Saya kenal kekuasaannya. Saya kenal kemahakuasaannya. Saya kenal kebaikannya. Saya kenal belas kasihannya. Saya kenal pembelaannya. Saya kenal dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Dan itu sebabnya saya tidak pernah perlu takut. Tidak perlu juga harus menangis-nangis di depan orang. Tapi kalau di depan Tuhan nangis gak apa-apa. Anda mungkin belum pernah merasakan ingus rasanya coklat. Saya sudah merasakan. Ingus itu rasanya asin-asin sedikit. Karena dalam kekusukan itu, kita hanya bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan musuh-musuh kita akan dihalau oleh Tuhan. Dan yang paling luar biasa, musuh kita adalah the greatest enemy is Satan. Devil, iblis. Ya, tapi saya mau katakan kepada engkau, ketika engkau percaya kepada Allah, setan pun tidak berkuasa atas hidupmu. Setan pun tidak bisa akan menolong. Setan pun tidak akan bisa memasuki kehidupanmu. Karena apa? Ada pakar yang Tuhan berikan. Ada sesuatu, kuasanya, Roh Kudusnya ada dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ketika kita percaya, saya sudah katakan tadi kemarin pagi minggu, saya katakan bahwa kuasa eksosia itu diberikan kepada kita ketika kita percaya. Nah, ketika kita percaya, musuh-musuh kita ditundukkan. Tak peduli manusia kah itu, manusia yang menggunting dalam lipatan kah itu, yang berniat jahat kepada kita, tetaplah berpikiran baik. Tetaplah melakukan hal yang baik. Musuh-musuh kita akan merasa malu. Dan musuh-musuh kita, kalau dia tidak bertobat, Tuhan akan gunting hidupnya. Tuhan akan putuskan dia. Tapi jangan engkau, kata firman Allah, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah engkau menuntut balasannya sendiri, tapi beri tempat untuk murka bagi Allah. Kalau engkau berikan murka bagi Allah, karena memang Allah berkata, pembalasan itu hakku, seperti bagaimana tertulis. Dan kalau engkau memberikan tempat, dia akan melakukannya. Dan itu sebabnya saya ingat betul bahwa firman Allah dalam Roma 4, 12 ayat 19 ini. Jadi tidak perlu takut. Musuh tidak berkuasa atas hidup. Yang kedua, tidak akan mendapat malu. Wow. Jadi kalau kita punya Tuhan, kita tidak akan mendapatkan malu. Walaupun kita diolok-olok mau dipermalukan, kita nggak perlu malu. Karena apa? Kita begitu luar biasa. Justru mereka yang akan dipermalukan oleh Tuhan. Saya satu contoh begini. Ada seseorang yang sudah rambut putih. Ya memang ini karena iri dan sakit hati mungkin ya. Karena kalau orang sakit hati itu merencanakan hal yang jahat, memikirkan hal yang jahat, berbuat hal yang jahat bagi yang dibencinya. Jadi itu sebabnya kalau orang yang mengasihi, dia akan bertindak, dia akan berbuat, dia akan berkata, dia akan melakukan yang baik terhadap orang yang dikasihnya seperti Tuhan. Jadi jangan mau dipermalukan oleh musuh kita.
Dan kemudian dia bawa saya, dia datang dulu ke rumah. Saya punya saksi kamu melakukan apa dengan wanita, ya. Saya, oh bagus itu. Kalau begitu, saya sebelum pergi, saya bilang rambut saya masih hitam karena waktu itu masih hitam. Om sudah putih. Sekarang jenggot saya juga udah putih. Saya bilang, kalau soal perkataan dan perbuatan, saya bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jadi mari kita pergi ke saksi Anda itu. Dan kemudian kami pergi, dan apa yang terjadi? Setelah saya berkata, katanya Bapak mengatakan begini-begini ya. Dia bilang, tidak ada Pak, minta ampun, tidak ada itu. Enggak pernah saya berkata begitu. Langsung saya tuding dia. Ini musuh, ini saksimu sendiri. Yang kau anggap ini menjadi saksimu. Langsung dia tunduk, malu. Itu saya bilang, terima kasih Pak Thohir, karena saya juga kenal dia. Itu padahal saksinya dia. Dia hanya tunduk saja. Sejak itu nggak pernah saya ketemu dengan dia sampai dia meninggal dunia. Jadi tidak perlu kita. Tapi ada satu perkataan yang dia katakan, yang orang sampaikan kepada saya. Hebat itu Pak Simanjuntak itu. Dia tidak takut pada siapapun. Karena dia berjalan dalam kebenaran. Karena dia sudah tahu bahwa Tuhan bisa mempermalukan orang-orang yang berbuat jahat tanpa alasan. Hanya karena tidak suka saya memimpin di situ. Karena tidak bisa saya didikte di situ. Nggak bisa disuruh-suruh untuk memberkati orang yang menikah, sudah menikah. Nggak bisa saya. Makanya dibilang belum punya kuku sudah mau mencakar, belum punya gigi sudah mau menggigit. Tapi saya tetap mau tunduk kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah permalukan. Justru mereka lah yang dipermalukan. Dan yang ketiga yang mau saya katakan adalah kita, orang yang ketika kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki iman yang berkemenangan. Wah, ini dia. Jadi kalau iman kita berkemenangan, kita nggak menjadi cengeng dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, fitnahan mungkin, dan penipuan mungkin, dan lain sebagainya. Kita punya iman yang memiliki iman yang penuh dengan kemenangan. Karena apa? Kita percaya pada Tuhan. Kalau bukan karena kita percaya kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada manusia, tergilas kita. Kita percaya kepada harta, habis. Nggak ada yang kekal di muka bumi ini. Semua akan berlalu. Yang kekal itu imanmu. Makanya ketika Yesus datang kali yang kedua, dia tidak cari hartamu berapa banyak, berapa triliun uang kau, berapa kilo emas kau, berlian kau. Nggak ditanya seperti itu. Tapi ketika dia datang ke bumi ini, karena kekhawatiran yang terbesar adalah apakah orang-orang percaya itu tetap masih memiliki iman. Karena kekayaan bisa orang kehilangan iman. Karena sakit penyakit bisa orang kehilangan iman. Karena penderitaan bisa orang kehilangan iman. Karena musuh-musuh bisa orang kehilangan iman. Karena teror bisa orang kehilangan iman. Nah, ketika kita percaya kepada Allah, iman kita itu bukan malah letoy, bukan melempem, tapi iman kita itu malah memiliki kemenangan yang sangat luar biasa. Iman kita bukan iman pecundang. Iman kita itu iman yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Jadi percayalah kepada Tuhan dalam hidup ini. Tidak perlu ragukan kuasanya. Tidak perlu ragukan Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Allah yang maha kuasa itu siap menolong engkau. Dan saya mau katakan kepadamu bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia tidak akan mungkin biarkan musuh-musuh menelan engkau, mempermalukan engkau. Tapi dengan imanmu, engkau akan mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Mantap!
Dan kita akan berdoa bagi Anda yang sakit. Saya mau berdoa bagi Anda. Apapun sakit Anda, Tuhan mampu menolong Anda, menyembuhkan Anda. Saya tidak peduli apapun dalam stadium apapun, mau vertigo, mau kelenjar getah pening, mau apapun sakit Anda. Saya tidak perlu tahu sakit Anda, karena Tuhan yang menyembuhkan. Saya tidak dapat menyembuhkan sakit Anda. Sebut saja di hadapan Tuhan. Mungkin Anda yang tahu penyakit Anda, tapi percaya bahwa Tuhan dengan imanmu, ketika engkau beriman, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Allah tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Di tempat ini kita berdoa, di sana kau berdoa, kita bersatu dalam doa. Dan ketika engkau percaya kepada doa, kepada Tuhan itu, engkau akan mengalami mujizat. Mari kita tunduk kepala, dan engkau juga yang mengalami masalah dalam hidupmu, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat, Tuhan akan menolong engkau memiliki iman yang berkemenangan dalam Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, di pagi ini kami menyerahkan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan iman yang berkemenangan, kami percaya kepadamu. Juga Tuhan, bagi mereka-mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diampuni mereka, disembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka miliki, aku perintahkan saat ini keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh. Engkau dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, mujizat datang kepadamu, pertolongan datang kepadamu. Imani, percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan yang menolong mereka. Dan bagi mereka yang mengalami permasalahan dalam hidup mereka, membuat mereka mungkin terbeban, beban berat, engkau berkata, marilah kepada aku, wahai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan Tuhan, mereka-mereka yang berbeban berat datang kepadamu, Tuhan tolong mereka. Mungkin mereka beban berat karena dosa mereka, karena keuangan mereka, karena rumah tangga, krisis rumah tangga mereka, pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan tolong mereka, ekonomi mereka, usaha mereka, Tuhan tolong mereka di dalam nama Yesus. Kalau engkau yang sedang mengalami itu, angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka satu demi satu, sebagaimana firman-Mu, engkau memelihara mereka, engkau menjawab doa-doa mereka di dalam nama Yesus, dan engkau memberikan kelegaan bagi mereka, karena engkau menjawab mereka satu demi satu dengan sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan, dan kekuatan firman senantiasa menguasai hati dan pikiran kita. Mantap, mantap.